apa sih peristiwa yang ada di bulan Sya'ban? Ada kejadian apa sih di bulan Sya'ban? Setelah tadi kita bahas ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, kemudian tadi kita bahas mengenai nifsu Sya'ban sedikit ya. Kemudian sekarang kita bahas mengenai apa sih peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Pertama adalah perubahan kiblat. Uma sempat cerita kalau di Mesir ini biasanya mereka nabung, nanti baru sodakohnya luar biasa banyak itu ketika di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini biasanya orang-orang setiap sore nggak akan pernah kelaparan karena di setiap jalan orang selalu bagiin makanan untuk orang berbuka puasa. Lakukan amal-amal soleh lainnya. Begitu ya teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk salah satu amalan soleh yang teman-teman bisa lakukan adalah mengkodok atau mengganti puasa, bayar puasanya. Eh, bagi teman-teman yang punya hutang puasa, bagi teman-teman yang karena haid atau sakit atau melahirkan atau menyusui dan sebagainya dan bisa diganti, ini adalah waktu terakhir sebelum masuk Ramadan maksudnya, waktu untuk membayar hutang-hutang teman-teman semua, hutang-hutang puasanya. Ya, apa kata Siti Aisyah? Suatu ketika aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengkodoknya selain pada bulan Sya'ban. Jadi Siti Aisyah juga mengganti puasa yang beliau berhalangan di bulan Sya'ban. Nah, Uma sedikit mau bahas tentang nifsu Sya'ban, teman-teman semua. 15 Sya'ban ya, pertengahan bulan Sya'ban. Di sekarang tanggal 12 Sya'ban, teman-teman semua. Di bulan Sya'ban itu ada satu malam yang teman-teman kenal dengan malam 15 ya. Malam 15 Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban atau nifsu Sya'ban. 3 hari lagi berarti. Ya, beberapa hari lagi ya. Eh, ada beberapa penjelasan mengenai keutamaan malam nifsu Sya'ban, walaupun beberapa dikatakan hadisnya do'if, tapi kita mengambil keutamaan amalan-amalannya. Jadi amalan-amalannya kita bisa kerjakan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini hadis do'if ya teman-teman semua, tapi nggak apa-apa. Eh, kata Rasulullah SAW, jika tiba malam nifsu Sya'ban, maka salatlah sunnah pada malam harinya, atau malam ke-15, dan berpuasa sunnahlah pada siang harinya atau hari ke-15. Jadi hadis ini hadis yang do'if, tapi teman-teman bisa mengamalkannya karena ini adalah bagian dari ibadah yang teman-teman bisa mengamalkannya. Kemudian di antara hadis yang lain disebutkan Allah merahmati para hambanya di malam nifsu Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban. Maka Allah mengampuni semua makhluknya, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang masih ada permusuhan, yang ada kedengkian, yang ada kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Allah, kata Rasulullah, merahmati hambanya di malam nifsu Sya'ban, maka Allah mengampuni semua makhluknya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang masih ada permusuhan, orang yang masih ada kedengkian dan kebencian di antara muslim lainnya karena urusan dunia. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam satu kitab, dikatakan bahwa ada doa-doa yang dikabulkan di 5 malam, perkataan Imam Syafi'i. Pada malam Jumat, pada malam Hari Raya Idul Adha, pada malam Idul Fitri, dan pada 1 Rajab, dan pada malam Nisfu Sya'ban. Jadi pada dasarnya semua ibadah itu dilakukan di hari-hari lain, uh, khususnya di bulan Sya'ban ini dikarenakan sebagai bentuk latihan kepada diri kita sendiri untuk menyongsong bulan suci Ramadan dan agar ketika Allah mengangkat amal-amal kita, kita dalam keadaan sedang beribadah begitu. Dan Rasulullah SAW juga mencontohkan untuk menghidupkan malam-malam nifsu Sya'ban dengan beribadah kepada Allah SWT. Dikatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, suatu malam aku kehilangan Nabi Muhammad SAW. Di mana suamiku ini? Kemudian aku keluar mencari beliau. Ternyata Nabi Muhammad sedang ada di pemakaman Baqi dan beliau sedang mengangkat tangannya ke langit. Kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata pada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau takut Allah dan Rasulnya menelantarkan engkau? Maksudnya kenapa sampai mencari-cari begini? Kata Siti Aisyah, aku menyangka bahwa engkau mendatangi istri-istrimu ya Rasul gitu. Perasaan cemburu. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Lalu dia mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu kambing milik kabilah Bani Ka'ab, salah satu kabilah yang banyak memiliki kambing. Jadi
Hadis ini menegaskan bahwa di Nifsu Sya'ban, di malam Nifsu Sya'ban, Rasulullah mengisinya dengan beribadah kepada Allah SWT, dengan memperbanyak doa kepada Allah SWT. Pada malam malam itu ampunan Allah diberikan secara luas, kemudian sebagai bentuk rahmat Allah kepada manusia. Mungkin sejenak Uma mau sedikit cerita tentang sejarah Nifsu Sya'ban karena tidak ada terjadi di zaman Rasulullah SAW, sehingga kita tahu kok ada ya sejarah Nifsu Sya'ban, kok ada teman-teman yang mengatakan nggak ada ibadah khusus, ada teman-teman yang mengatakan nggak apa-apa kalau kita ibadah gitu ya. Sejarahnya asalnya dari mana? Sejarah Nifsu Sya'ban ini teman-teman semua asal muasalnya ini dari para ulama tabi'in di daerah Syam. Syam itu Palestina, Jordan, Syria itu daerah Syam ya. Jadi malam Nisfu Sya'ban ini yang dikhususkan gitu ya. Itu adanya di zaman tabi'in pada masa itu. Jadi ada peringatan malam Nisfu Sya'ban yang banyak orang mengamalkan, banyak di beberapa negara juga diamalkan. Maksudnya dengan ibadah dan sebagainya itu berdasarkan dari segolongan ulama tabi'in di negeri Syam gitu. Tapi tidak ada masalah kalau kita melakukan ibadah dengan niat tadi ya, dengan niat untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Sya'ban, silakan. Walaupun jangan dikhususkan, artinya di bulan-bulan lain teman-teman tetap bisa beribadah seperti biasa. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih peristiwa yang ada di bulan Sya'ban? Ada kejadian apa sih di bulan Sya'ban? Setelah tadi kita bahas ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, kemudian tadi kita bahas mengenai nifsu Sya'ban sedikit ya. Kemudian sekarang kita bahas mengenai apa sih peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Pertama adalah perubahan kiblat. Peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah perubahan kiblat. Peristiwa ini penting dan terjadinya di bulan Sya'ban. Terjadi peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi dulu kiblat umat Islam ada di Masjidil Aqsa. Kemudian di bulan Sya'ban pada saat itu berganti pada kiblatnya ke Masjidil Haram. Teman-teman lihat nanti dalam surah Al-Baqarah 144 ya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengalihkan kiblat di bulan Sya'ban ya, bertepatan dengan nifsu Sya'ban pada saat itu. Kemudian hal ini terlihat dalam surah Al-Baqarah 144 ya teman-teman semua. Sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sedang menengadah ke langit. Maka pasti kami, kata Allah, palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan seterusnya. Kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Ditetapkannya puasa Ramadan sebagai puasa wajib. Puasa Ramadan itu pertama kali disyariatkan pada 10 Sya'ban di tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah diturunkannya pergantian kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, sejak itulah Nabi Muhammad SAW berpuasa sampai akhir hayatnya. Jadi kejadian yang berikutnya di bulan Sya'ban ditetapkannya Ramadan sebagai puasa wajib. Ketiga, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Seperti yang sudah diulang-ulang sejak awal, penyerahan seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah SWT. Seluruh amalan kita selama 1 tahun diangkat ke langit, diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang keempat, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Turunnya ayat tentang salawat tadi yang sudah disebutkan di surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Al-Ahzab ayat 59. Ya, kemudian yang kelima, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban itu adalah wafatnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah imam-imam yang memperjuangkan dan membela akidah Islam ya. Baik, itu adalah beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga teman-teman tahu peristiwa-peristiwa tersebut adanya di bulan Sya'ban. Kemudian terakhir, setelah ini akan masuk kepada sesi tanya jawab, akan pilih pertanyaan-pertanyaan dari grup chat. Tentu saja saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, insya Allah 17 hari, 18 hari lagi masuk kepada bulan suci Ramadan. Maka teman-teman sudah mulai membuat target-target ibadah. Kalau tadi Uma sampaikan, kalau di Mesir ini orang-orang sudah nabung selama 1 tahun untuk bisa kasih makanan orang buka puasa tiap harinya. Jadi kalau di sini, berdasarkan cerita para mahasiswa-mahasiswi di sini, mereka kalau bulan puasa itu, bulan Ramadan itu pesta. Yang biasanya mungkin makanannya sederhana,
Kalau di bulan Ramadan nggak ada orang kelaparan karena semua orang berlomba-lomba memberikan makanan buka puasa. Satu di rumah Muhsinin yang ini, di rumah dermawan yang ini, di rumah dermawan yang ini. Setiap orang berlomba-lomba memberi makan buka puasa. Artinya apa? Mereka udah nabung uangnya dari setahun sebelumnya untuk bisa bersedekah terbaik di bulan suci Ramadan karena bulan suci Ramadan dijuluki sebagai Syahrul Jud atau bulannya kedermawanan. Jadi di bulan Syaban ini teman-teman buat target ibadah. Teman-teman nanti Qurannya mau seperti apa? Teman-teman mau tarawihnya nggak boleh tinggal misalnya, atau qiyamul lailnya, tahajudnya nggak boleh tinggal misalnya, seperti itu. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini sampai usia kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah salah satu yang menjadi Ramadan perubahan untuk diri kita, menjadi titik balik dalam kehidupan kita, khususnya pada teman-teman yang sudah usianya di atas 40 tahun. Usia 40 tahun itu disebutkan dalam Quran ya teman-teman semua. Usia 40 tahun itu usia yang kalau kita ibaratkan seperti pesawat, Mas selalu katakan ini, pesawat itu kan dia terbang ya, lama-lama dia ke atas. Setelah di atas dia turun kan mau landing. Usia 40 tahun itu sudah di puncak, puncak dari segala sesuatu. Puncaknya ibadah, puncaknya karir, puncaknya semua puncak dan bersiap-siap akan mendarat, akan landing gitu. Jadi bukan berarti yang di bawah usia 40 tahun nggak bersiap-siap. Intinya adalah kita minta kepada Allah SWT dengan doa yang sudah teman-teman hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu doa yang teman-teman bisa ulang-ulang. Doa untuk memohon keberkahan yang artinya ya Allah berkahilah kami di Rajab dan di Sya'ban dan berkahilah kami di bulan suci Ramadan. Jadi doa ini teman-teman ucapkan supaya teman-teman sampai umurnya di bulan suci Ramadan, di mana di bulan Ramadan adalah teman-teman beribadah seolah-olah seperti teman-teman beribadah selama 80 tahun lebih. Ya, di malam itu kalau ada teman-teman dapat malam 1000 bulan itu, nanti yang nilainya 1000 bulan, ya, Lailatul Qadar, teman-teman beribadah seperti teman-teman beribadah 80 tahun lebih gitu ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan insya Allah. Baik, Alhamdulillah sudah selesai pembahasan pada hari ini tentang bulan Sya'ban. Selanjutnya akan pilih beberapa pertanyaan. Teman-teman boleh nanya random, nggak mesti temanya sama pada hari ini karena materinya tak terlalu banyak, jadi makan juga beberapa pertanyaan. Izin matiin kamera dulu sambil baca beberapa pertanyaan dari teman-teman sebentar. Izin dipilih dulu pertanyaannya dari Fatimah. Sebentar ya. Fatimah bertanya, sebelumnya saya sudah persiapan amalan hati dan fisik untuk menyambut Ramadan. Qadarullah bulan ini imannya lagi turun. Saya harus bagaimana? Oke, baik. Iya, tadi ada yang bertanya teman kita, bagaimana ketika ada kondisi iman turun? Teman-teman, kita semua tahu tidak ada orang yang imannya naik terus atau imannya stabil terus. Nggak ada orang yang ibadahnya semangat terus, nggak ada. Kita manusia biasa, iman naik dan iman turun. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Jadi, kalau di antara kita ada yang merasa iman kita turun, coba kita cari penyebabnya apa. Pertama, penyebab iman turun salah satunya adalah karena maksiat yang kau lakukan. Ketika engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang menyebabkan engkau menjadi lemah imannya, atau engkau menjadi turun semangatnya, atau engkau menjadi tidak khusyuk dalam beribadahnya karena maksiat yang kau lakukan. Kedua, iman turun karena engkau terlalu lelah, kelelahan, terlalu lelah mengerjakan sesuatu yang rutin terus-menerus sehingga engkau rasa bosan, rasa jenuh, futur. Kau rasa engkau lelah, engkau jenuh sehingga engkau rasa imanmu turun. Maka apa yang harus dilakukan? Karena teman-teman perlu sahabat solih ketika teman-teman pandang wajahnya, teman-teman iri dengan pencapaian dia dalam hal ibadah. Misalnya, teman-teman punya circle orang-orang solih, biasanya nanti setiap minggu akan saling tanya, kamu hafalannya sudah sampai mana? Jadi, partner atau teman itu sangat penting untuk membuat teman-teman semangat. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya, berteman dengan pandai besi, kecipratan bau dan apinya.